sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Can I call you? 'Cause your fragrance takes over the room. Can I call you, darling? I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. Can I call you Rose? Can I call you? 'Cause your thorns won't let love in too soon. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Can I call you? 'Cause your roots have the power to consume. Can I call you me? I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. Halo guys, saat ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang akuntansi manajemen sektor publik. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dari saya yang pertama, nama saya adalah Rasya Gisel Oro. Hai, nama saya Argo Tepogo. Hai, saya Suciawat Yalati. Hai, saya Siti Fadri Asim. Hai, saya Dela Totali. Hai, nama saya Stefanus Yogi. Perkenalkan, nama saya Clara Margana Kayawa. Dan saya Audriante. Saat ini kami dari mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelompok 2 mata kuliah akuntansi sektor publik akan memaparkan pembahasan materi kami tentang manajemen sektor publik. Saat ini kami akan menampilkan video pembahasan tentang materi kami. Om Pimpa Layung Gambreng. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu A. Definisi akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang akan ditujukan untuk publik. Dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lain yang sudah diatur dalam hukum, contoh transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan akuntansi manajemen sektor publik adalah untuk menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajemen sektor publik dalam melakukan fungsi perancangan dan pengendalian organisasi. Nah guys, saat ini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Bisakah kalian menjawabnya? Pertanyaannya, bagaimana akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif? Om Pimpa Layung Gambreng. B. Peran perencanaan. Perencanaan tersebut terdiri dari 1. Perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini. Dalam melakukan proyeksi kondisi masa depan sehingga rencana strategis menjadi sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini. Untuk mereka yang bekerja menuju 5-10 tahun ke depan, perencanaan strategis merupakan usaha untuk membuat keputusan dan memberikan panduan pada organisasi sektor publik tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana meraih sebuah tujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun hasil dari perencanaan strategik adalah A. Sasaran strategik, B. Inisiatif strategis, C. Target. Berikut 3 alasan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama A. Perencanaan strategis merupakan dasar dari perencanaan lainnya. B. Perencanaan strategis. Pemahaman terhadap perencanaan strategis perlu dipahami agar mempermudah perencanaan lainnya. C. Perencanaan strategis
adalah awal dari penilaian kinerja manajer dan organisasi sektor publik. Pertanyaan saya, sebutkan 3 alasan pentingnya perencanaan strategis. Om Pimpa Layung Gambreng. Suci. Yang kedua, pemberian informasi biaya. Akuntansi manajemen sektor publik akan memberikan informasi biaya yang akan direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik. Biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya input adalah segala sumber dana dan sumber daya yang dikorbankan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Biaya input biasanya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Dan yang kedua, biaya output adalah biaya oleh organisasi sektor publik yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Contoh pada organisasi sektor publik PLN, biaya output adalah biaya pemasangan listrik. Yang ketiga, biaya proses adalah biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan fungsi organisasi. Misalnya, biaya yang timbul dari departemen yaitu PAVA Departemen Personalia, ada biaya gaji karyawan, pada departemen promosi ada biaya promosi. Ada 5 aktivitas yang harus dilakukan ketika organisasi sektor publik melakukan proses penentuan biaya, yaitu yang pertama, cost finding, yang kedua, cost recording, yang ketiga, cost analyzing, yang keempat, strategis cost reduction, dan yang terakhir, cost reporting. Pertanyaan saya, sebutkan 5 aktivitas yang harus dilakukan ketika organisasi sektor publik melakukan proses penentuan biaya. Om Pimpa Layung Gambreng. Yang ketiga, penilaian investasi. Organisasi sektor publik dalam operasinya selalu membuat anggaran. Apabila anggaran yang sudah dibuat dan dilaksanakan mengalami surplus, maka surplus anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan investasi. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat berupa investasi jangka panjang dan jangka pendek. Ada 2 jenis investasi. Yang pertama, investasi sekuritas utang, dapat berupa pembelian obligasi. Yang kedua, investasi saham adalah kepemilikan modal dalam perusahaan. Penilaian investasi yang dilakukan pemerintah dapat menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Yang kedua, metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan ditambah ataupun dikurang atau laba rugi pemerintah setelah tanggapan perolehan. Yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat terrealisasikan. Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Coba teman-teman jelaskan 3 penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Om Pimpa Layung Gambreng. Yang keempat, anggaran. Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Akuntansi manajemen sektor publik salah satunya berperan sebagai pemberi fasilitas terciptanya anggaran. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang organisasi sektor publik di masa mendatang. Pertanyaan saya, kenapa perencanaan anggaran sangatlah penting? Om Pimpa Layung Gambreng. Kelima, penentuan biaya pelayanan, penentuan tarif pelayanan berdasarkan tuntutan masyarakat tentang pemberian pelayanan yang baik dan biaya yang rendah. Untuk mendapatkan pelayanan itu, organisasi sektor publik selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan. Akuntansi manajemen sektor publik bertugas menentukan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Contoh organisasi PLN harus menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan listrik dan sekaligus menentukan tarif listrik. Pertanyaan saya, berikan contoh
organisasi akuntansi manajemen sektor publik yang bertugas menentukan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. 6. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi sektor publik. Peran akuntansi manajemen sektor publik adalah membuat indikator-indikator penilaian dan pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Penentuan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut. 1. Biaya pelayanan diukur dengan unit. 2. Penggunaan. Indikator penggunaan membandingkan antara pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik. 3. Kualitas dan standar pelayanan. Indikator kualitas dan standar pelayanan mendapatkan standar. 4. Cakupan pelayanan. Indikator cakupan pelayanan adalah banyaknya masyarakat yang sudah diberi layanan organisasi sektor publik. 5. Kepuasan indikator. Kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapatan secara langsung ataupun juga dengan kuesioner yang diberikan pada masyarakat. Apa saja kendala dalam pengukuran kinerja sektor publik? Bagaimana solusi dari kendala-kendala tersebut? Om Pimpa Alayum Gambreng Dela. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu C. Peran pengendalian. Akuntansi manajemen sektor publik mempunyai peran melakukan pengendalian. Dalam hal ini, mengukur pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pengendalian preventif, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategik perencanaan, strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahapan ini adalah pengendalian manajemen yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan. Pertanyaan saya, apa peran akuntansi manajemen sektor publik? Sekian pemaparan materi kami hari ini. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf karena yang benar hanya di motor yang tepat. Thanks for watching. Wah. Dipahami agak. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Pertanyaan saya, salah.